Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, yaitu saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Salam kearifan lokal, salam budaya, salam NKRI, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Saya akan melanjutkan konten saya yang ketiga yang berjudul Perbedaan Empu Ganding dan Empu Trantular. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ketahuilah bahwa gelar seorang empu adalah orang yang ahli di bidangnya. Ada yang bidang pembuatan pandai besi, ada yang di bidang keagamaan, baik itu Hindu maupun Buddha. Nah, kali ini saya akan melanjutkan kembali mengenai keberadaan empu di zaman Kerajaan Nusantara, yaitu khususnya di Pulau Jawa. Empu Ganding yaitu seorang empu yang pandai membuat pusaka, baik itu pedang maupun keris, sehingga raja-raja, penggawa-penggawa selalu menyuruh beliau untuk dibuatkan pusaka. Dalam hal pembuatan pusaka biasanya memerlukan tirakat, apa itu melalui 7 hari 7 malam, 3 hari 3 malam, atau 40 hari 40 malam, tergantung kemauannya. Dalam hal ini, Ken Arok, yaitu seorang bekas pemberontakan Kerajaan Tumapel yang bergabung dengan Raja Tumapel, yaitu dengan Raja Prabu Tunggal Metung. Beliau bergabungnya ke kerajaan Tunggal Metung berkat dari seorang Brahmana atau pendeta yang menasihati seorang Raja Tunggal Metung agar masalah ini kelar secara baik-baik, tidak ada keonaran di luar kerajaan, sehingga Ken Arok dirangkul menjadi penggawa kerajaan. Itulah sejarahnya Ken Arok. Ken Arok berkuasa dari tahun 1222 Masehi sampai tahun 1227 Masehi dengan cara mengambil alih kekuasaan. Nah, dalam hal ini, sebelum dia menunaikan niat jahat atau niat buruknya untuk mengambil kekuasaan, dia harus membuat pusaka yang ampuh. Sehingga ia mendatangi seorang empu yang bernama Empu Ganding, memesan dibuatkan pusaka dengan cara yang singkat, yaitu 1 hari 1 malam. Sehingga membuat terkejut seorang empu, yaitu Empu Ganding. Mau nggak mau terpaksa beliau menuruti kemauannya. Sehingga disepakati kedua belah pihak, Ken Arok langsung meninggalkan tempatnya Empu Ganding ke kerajaan kembali. Setelah besoknya Ken Arok mendatangi Empu Ganding untuk menagih janjinya mengenai pusaka tersebut. Betapa kecewanya setelah beliau datang ke rumahnya Empu Ganding, keris itu warangkanya atau sarungnya belum jadi, sehingga Ken Arok naik pitam dan mengundusnya keris tersebut ke tubuh tuannya, sehingga Empu Ganding tewas. Sebelum Empu Ganding tewas, dia sempat upatan atau sumpahan atau kutukan dalam bahasa Indonesia, kamu akan tewas dengan keris itu juga. Lihat itu, camkan itu. Setelah dia mengatakan tersebut, jatuhlah ke tanah Empu Ganding, dan Ken Arok meninggalkan Empu Ganding ke istana kembali. Selang berapa tua lama, keris itu tidak dipertontonkan oleh Prabu Tunggal Metung,
Jadi cukup yang tahu dia Kebo Ijo, sehingga Kebo Ijo tertarik untuk meminjamkannya. Waktu berlalu, ada kesempatan, dicolong itu keris dari warangka sarung yang dipegang oleh Kebo Ijo. Lalu dibunuhlah Raja Prabu Tunggalametung oleh Ken Arok. Langsung dibuat geger ke istana, yang dipitnah adalah Kebo Ijo. Sedangkan Kebo Ijo itu adalah sahabat karib Ken Arok. Ya memang kalau hal haus kegeluran nggak pandang bulu saudara, teman, atau lawan, atau kawan. Begitulah perilaku Ken Arok. Setelah Tunggalametung itu meninggal, beliau berkuasa dari tahun 1222 sampai 1227 karena beliau terbunuh oleh anaknya diri Tunggalametung, yaitu Anusapati, melalui tangan pengawalnya yaitu Kiai Pengalasan. Hanya 5 tahun, tapi Ken Arok sudah merubah nama kerajaan Tunggalpel menjadi Kerajaan Singosari, sehingga sempat terkenal juga se-Nusantara. Nah, seperti jalanan Anusapati berkuasa dari tahun 1227 sampai tahun 1248 karena beliau terbunuh juga oleh Tohjoyo. Tohjoyo masih turunan Ken Arok, tapi Tohjoyo terbunuh lagi oleh Ranggawuni. Nggak sempat lama berkuasa, cuman hanya 1 tahun juga nggak ada ya. 1248 diambil alih oleh Ranggawuni sebagai turunan Anusapati. Nah, Ranggawuni berkuasa dari tahun 1248 sampai 1268. Beliau wafat digantikan oleh keturunannya yaitu Kertanegara, sehingga sampai menjadi kerajaan yang terkenal, bisa mengambil alih Bali, bisa menguasai Sriwijaya. Nah, demikianlah perjalanan dari Ken Arok dan seorang Empu Gandring yang ahli pandai besi. Sekarang kita mengupas lagi Empu Tantular. Empu Tantular terkenal di masa kerajaan Majapahit di abad 1400. Beliau adalah seorang pujangga yang tekun di bidang agama, sehingga beliau menulis naskah bahasa Kawi atau Sanskerta dengan yang dituangkan melalui kitab Sutasoma yang terkenal yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dalam hal ini kitab Sutasoma terinspirasi oleh presiden kita yang pertama yaitu Bapak Insinyur Soekarno, merupakan sang proklamator Putra Sang Fajar gelarnya. Beliau semasa pembuangannya atau pengasingannya oleh kolonial Belanda pada tanggal 18 Oktober 1938 sampai 1942, hanya 4 tahun dibuang kembali ke Bengkulu. Di dalam pengasingannya di ND atau di Flores, NT Nusa Tenggara Timur, beliau terinspirasi mendapat wangsit untuk membentuk ideologi negara Kesatuan Republik Indonesia dengan bernama Pancasila, yang terdapat Bhinneka Tunggal Ika yang berdasarkan dari kitab Sutasoma yang dari Empu Tantular keberadaannya. Nah, waktu berlalu semenjak kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno satu hari kemudian tanggal 18 Agustus 1945
secara resmi dasar negara kita menurut konstitusi terbentuk pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara ideologi Pancasila. Karena kalau bukan dari bumi pertiwi, gak mungkin dasar negara dari negara orang lain, pasti dari negeri sendiri. Karena itu perekat bangsa kita yang terdiri dari suku, agama, ras, budaya, cocok di bumi Nusantara. Bung Karno memperkenalkan Pancasila di Amerika, di Kongres Amerika pada tanggal 17 Mei tahun 1956 dengan berbahasa Inggris. Dan untuk kedua kalinya beliau diundang di gedung PBB, waktu itu sidang PBB, suruh berpidato. Beliau pun mengenalkan ideologi negara kita Pancasila pada tanggal 30 September tahun 1960. Demikianlah saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, konten saya yang ketiga ini tujuannya agar kita mengenal sesama bangsa sendiri, Pancasila sebagai perekat bangsa kita sendiri, agar tidak ada intoleran, ada perbedaan, walaupun berbeda tapi satu tujuan, agar buat pembelajaran kita dan anak cucu nanti kita ke depannya, agar Indonesia ini tetap berlangsung selamanya. Demikianlah konten saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI, salam kearifan lokal, salam Indonesia, salam kebangsaan merdeka.